Kejadian yang mengerikan. Dahlia, perut Niki. Peristiwanya begitu cepat, hingga aku pun tak sempat menolong Niki. Lelaki itu jatuh di lantai dengan posisi terlentang, pisau belati di sisi kiri perutnya, menggenang di lantai keramik berwarna putih ini. Ivone menjerit histeris. Aku tak yakin dia bisa bertahan. Nafasnya tersenggal dan tinggal satu-satu. Wajahnya pucat dan mulutnya sedikit terbuka. Ivone bersimpu di sisi mantan suaminya itu, menangis terseduh dan memanggil nama Niki berkali-kali. Tangannya mengusap dan menepuk pipi Niki agar membuatnya tersadar terus. "Niki, bertahanlah, aku di sini," ucapnya beberapa kali. Air mata Ivone berderai. Setelah Dahlia dibawa polisi, aku berjalan mendekati Ivone. Kekasihku itu terus saja menangisi Niki sampai dia tak menyadari. Aku berdiri di sisinya. Mata Niki yang mendelik menatap Ivone tak berkedip. Bibirnya yang terbuka seperti akan mengucapkan sesuatu. Tapi lelaki itu sudah tak sanggup sepertinya. Terus mengalir dari lukanya, mengambil Axel dari pelukan Ivone. Lalu aku menariknya untuk berdiri, sebab petugas medis telah datang. Ivone yang masih saja tergugu menurut. Tak lama, aku dan Ivone serta si kecil Axel pun meluncur ke rumah sakit. Tadinya tujuanku hanya akan melakukan check up kepada Axel. Menurutku, anak itu shock. Bagaimana tidak? Dia menjadi objek rebutan antara Niki dan Dahlia, hingga Dahlia yang kalap membantingnya di lantai. Beruntung bocah itu tidak apa-apa. Sedikit pun aku tidak berbicara tentang Niki. Aku sudah tak ingin berurusan dengannya. Ada ketakutan dalam hatiku. Peduli dengan Niki akan memalingkan hati Ivone dariku. Aku mencintai Ivone sejak belia. Bagiku, Ivone sangatlah spesial, cerdas, ceria, dan nyambung bila ku ajak ngobrol. Pribadinya menyenangkan dan menebar aura positif. Beberapa kali aku melihat Ivone, pandangannya kosong dan tak bersemangat. Air mata tak berhenti menguar dari sudut matanya. Sungguh, aku tak pernah tega melihat Ivone menangis. Apapun akan kulakukan asalkan dia tersenyum, tertawa dan bahagia. Ivone adalah nafasku. Asaku ada karena dia. Kuputuskan untuk melihat dan mengurus keadaan Niki. Setelah aku bilang begitu, Ivone terlihat lega. Aku bisa membaca dari raut wajahnya. Setelah Ivone pulang, aku bergegas ke ruang tindakan, di mana Niki sedang dioperasi untuk mencabut pisau belati yang masih di perutnya itu. Tak ada keluarga yang menunggu, hanya aku. Terpaksa aku menyuruh orangku untuk menjemput keluarga Niki dari Solo. 1 jam sudah, operasi masih belum selesai. Aku seperti orang gila, menunggu sendirian di sini, menunggu seseorang yang tak kuinginkan keberadaannya. Bukan aku menginginkan Niki mati, bukan. Aku hanya ingin lelaki itu tak pernah kembali lagi dalam kehidupan Ivone. Dia yang sudah menyakiti Ivone. Tak rela rasanya bila Ivone harus kembali padanya. Pintu operasi terbuka. Aku segera berdiri. Seorang perawat tampak kebingungan. "Anda keluarga pasien?" tanyanya padaku. Aku mengangguk. "Iya, Sus, kenapa?" "Tolong cari darah golongan B. Pasien membutuhkan banyak darah. Persediaan di rumah sakit ini habis. Tadi sudah dipakai transfusi juga." "Di mana harus mendapatkan darah dengan cepat, Sus?" tanyaku. "Kalau ke PMI terlalu jauh dari sini dan memakan waktu.
Belum lagi kalau kena macet. Suster itu menggeleng. Dia hanya menyarankan ke PMI. Golongan darah saya B, sus. Tolong periksa saya saja. Akhirnya keputuskan begitu. Oh, Bapak silakan ke lab biar diperiksa. Ada di sisi sana. Suster itu menunjukkan arah. Gegas aku ke sana. Kebetulan yang sangat membagongkan, ketika ternyata golongan darahku dan jenisnya sama dengan darahnya Niki. Jadilah mengalir di tubuh lelaki itu. Aku menghela nafas. Setelah mereka mengambil darahku, biarlah aku ikhlas. Operasi Niki berjalan lancar. Tapi Niki harus melewati masa kritis dulu. Semuanya berproses. Ku doakan semoga Niki baik-baik saja dan selamat. Malamnya aku menelpon Ivone, mau memastikan perempuan itu baik-baik saja di rumah. Tapi Ivone malah menangis dan bilang ingin bertemu Niki. Aku gak suka. Buat apa dia mau menemui lelaki yang sudah membuangnya? CK. Lagi-lagi aku tak tega. Ku suruh supirku untuk menjemput Ivone dan Axel ke rumah sakit. Di sini kesabaranku diuji. Sakit hatiku melihat Ivone yang terus menangisi Niki. Matanya sembab, rambut dan penampilannya acak-acakan. Terlihat kalau Ivone sangat khawatir. Aku mendengar beberapa kali bibir mungil Ivone memanggil nama Niki. Hatiku rasanya teriris, menyadari perempuan terkasihku ini masih menyisakan cinta buat mantannya. Apalah aku ini, rasanya seperti terlempar dalam jurang yang dalam, gelap dan tak tentu arah. Perempuan yang kucintai segenap hatiku, bahkan aku rela berkorban apapun buatnya. Ternyata hanya setengah hati mencintaiku. Tertipu, tidak. Memang aku yang tidak peka, memaksa seorang bucin untuk move on. Anjir, bodohnya aku. Ku berikan Axel pada mamanya. Lalu aku berjalan keluar dari area rumah sakit. Aku butuh udara segar. Di otakku berkecamuk berjuta pertanyaan. Apakah harus ku teruskan hubungan ini? Atau aku menyerah karena lelah? Atau aku tetap memaksa bersatu meskipun tanpa cinta tulus dari Ivone? Aku menendang ban mobilku, melampiaskan kekesalanku. Kesal rasanya. Aku marah. Aku cemburu. Aku kecewa. Doni, teriakku. Siap, bos. Supir sekaligus bodyguardku ini tergopoh datang. Kita ke klub malam ini. Aku ingin minum. Gegas aku masuk ke mobil. Doni sudah tahu harus membawaku kemana. Bergabung dengan beberapa teman yang aku kenal. Aku meminum habis beberapa botol minuman yang membuat darahku panas itu. Aku ingin terbang sejauhnya dari Ivone. Aku lelah jadi anak baik. Aku juga mau hilang ingatan. Membuka mata, aku seperti linglung. Di mana ini? Kepalaku sakit. Aku mencoba bangkit. Seingatku, aku ada di klub tadi malam. Kenapa bisa berada di apartemenku? Suara langkah kaki mendekat. Ku rebahkan lagi badanku. Netraku menatap langit-langit. Sudah sadar. Ivone. Aku terduduk seketika. Mataku membulat melihat sosok Ivone memasuki kamarku. Kenapa kau ada di sini? Seingatku, Ivone sedang di rumah sakit menjaga Niki. Doni yang menjemputku tadi malam. Ivone duduk di tepi ranjang. Aku bergeser, takut dia memarahiku. Kau yang mengganti bajuku? Tanyaku, saat menyadari hanya memakai celana pendek dan kaos oblong saja. Iya, jawab Ivone ketus. Lain kali
Kalau ada masalah, kalau kau kesal, bicaralah. Jangan lari pada minuman. Aku tidak suka. Perempuan itu mengomel. Aku diam saja. Aku menangisi Niki, bukan karena aku mencintainya. Dewasalah Junah. Aku hanya bersimpati. Kalau air mataku menetes, itu wajar. Perempuan batas kesabarannya adalah air mata. Mengerti? Aku tak menjawab. Ku palingkan wajahku dari Ivone. Ternyata aku salah sangka. Ivone tidak pernah meninggalkan aku. Aku hanya terlalu takut kehilangan dia. Di mana Axel? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Raut wajah Ivone tampak kesal. Di rumah sakit, jawabnya judes. Sama siapa? Tanyaku bengong. Sama Mami Utari. Loh, mereka sudah datang. Memangnya ini jam berapa? Tanyaku heran. Ini sudah jam 11 siang. Kau pikir jam berapa? Dasar pemabuk. Ivone berteriak padaku. Diambilnya bantal dan dilemparnya padaku. Aku menangkapnya. Dengan menghentak kaki, perempuan tercantikku keluar dari kamar ini. Kemudian aku dan Ivone ke rumah sakit untuk mengambil Axel. Di rumah sakit, aku bertemu dengan Mami Utari, mamanya Niki, dan Kak Astrid, kakak perempuan Niki. Mereka berdua tampak akrab dan sayang sama Axel. Aku dan Ivone berjalan mendekat. Bu Utari berdiri saat melihatku dan Ivone. Axel digendong Kak Astrid. Baru kali ini aku bertemu dengan yang namanya Kak Astrid. Selama ini hanya dengar ceritanya dari Ivone. Ivone, Junah, kalian sudah datang? Iya, Tante. Aku memberi salam padanya. Terima kasih, Junah. Kamu udah jemput Tante ke Solo. Kau baik sekali. Biasa aja, Tan. Junah tersenyum. Oh iya, ini kenalin, Kak Astrid, kakaknya Niki. Aku tersenyum pada perempuan berusia 35-an yang masih kelihatan cantik itu. Tapi sayang sekali Kak Astrid tidak kelihatan ramah padaku. Sepertinya dia tidak menyukaiku. Seorang dokter dan perawat keluar dari ruangan ICU. Aku, Ivone, Bu Utari, dan Kak Astrid berjalan mendekat. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Tanya Mami. Dokter itu tersenyum ramah. Pasien sudah stabil. Tinggal pemulihan saja. Nanti sudah bisa dipindah ke ruang perawatan. Syukurlah. Benarkah jalan cinta Junah dan Ivone semulus itu? Niki, apakah merelakan Ivone diambil Junah? Bersambung.